Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Arwana Suwancahya dari SD Darul Ilmi Surabaya. Hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kalau kalian selalu dalam keadaan sehat. Oke, Ustadz absen dulu ya. Siapa yang belum hadir? Kira-kira siapa yang belum hadir ini? Bisa menyebutkan? Raifa Jovita belum ya? Ya. Raifa Naska juga belum. Raifa Naska juga belum. Sabrina belum masuk juga. Zaneta juga belum. Oke. Baiklah anak-anak, supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Karena hari ini yang masuk join paling awal adalah Alzam, maka silakan Alzam yang memimpin doa untuk hari ini. Yang lainnya mengikuti. Isti'adzah doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, agar pada pagi hari ini kita semakin semangat, mari kita suarakan yel-yel bersama-sama. We are the member. Student of Darul Ilmi, student of Indonesia. Darul Ilmi, yes. Foto kami, buat jiwa kami, patuh kepada guru, patuh kepada waktu. Darul Ilmi terus maju. Yes. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk di tema 4, subtematika pembelajaran kelima. Oke. Tujuannya apa kita pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, setelah membaca teks bacaan pada PowerPoint, siswa dapat menelaah kalimat penyelesaian masalah pada teks bacaan dengan benar. Tujuan yang kedua, setelah siswa dan guru berdiskusi melalui Google Meet, siswa dapat membuat kalimat penyelesaian masalah berdasarkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar rumah dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video yang dibagikan guru, siswa dapat membandingkan kewajiban dan hak dalam bertetangga dengan tepat. Dan yang terakhir,
Melalui bimbingan guru dengan media PowerPoint, siswa dapat membuat perkalian dua bilangan cacat yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Seperti itu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz tanya-tanya dulu. Siapa di rumah yang mempunyai hewan peliharaan? Kevin, punya hewan peliharaan? Nggak punya, aku pura-pura males kerawati. Oke. Jadi kalau kalian punya hewan peliharaan, apakah hewan peliharaan kalian itu kalian masukkan ke dalam kandang? Ya. Ya. Kenapa? Kalau hewannya tidak kalian masukkan ke dalam kandang, biasanya hewannya itu lari kemana-mana. Iya atau tidak? Lah. Kalau lari kemana-mana, biasanya hewan itu kan buang kotoran dah. Biasanya kotorannya itu ada di mana-mana, kalau tidak dimasukkan ke dalam kandang. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada hubungannya dengan hewan peliharaan. Oke, Ustadz lanjutkan. Oke, silakan dibaca yang keras, Valeri. Silakan dibaca Valeri, yang lainnya mengamati dan menyimak bacaannya. Bu Indah sedang membersihkan teras depan rumahnya. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan jadi nyaman. Oke, terima kasih Valeri sudah membaca dan teman-temannya sudah mengamati dan menyimak ya. Oke, sekarang perhatikan. Setelah kalian mendengarkan dan menyimak bacaan tersebut, Ustadz tanya, permasalahan apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ardian. Ya, Ardian, apa permasalahan apa Ardian yang ada di dalam bacaan tersebut? Itu Apa? kotoran ayam ada di depan rumah Bu Indah. Iya. Oke, jawabannya Ardian sudah benar. Jadi permasalahan yang ada di dalam teks bacaan yaitu kotoran ayam yang mengotori rumah tetangga. Padahal tadi kan yang punya rumah itu kan tidak memelihara ayam, tetapi kok saat bangun pagi keluar rumah kok di terasnya sudah banyak kotoran ayam. Jadi itu permasalahan yang ada di dalam teks. Dari permasalahan ini ya, tadi juga sudah dijelaskan beberapa cara penyelesaian masalahnya. Oke, siapa yang bisa menjawab bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Kak Naif. Ya, Najib, apa Najib? Ayamnya diberi kandang. Oke, kita tes. Oke, betul. Ya, jadi ayamnya diberi kandang. Ada lagi, tadi ada 4, kalau enggak 5. Tadi cara penyelesaiannya. Selain diberi kandang. Ya, apa dapat ya? Alzam? Apa Alzam? Memberikan makan dan minum secara teratur. Setelah diberikan kandang, diberikan makan dan minum secara teratur. Ardian, mau menjawab lagi? Aku tak. Bentar, Ardian dulu kalau mau menjawab. Tadi itu tadi nggaknya Azam mau tak jawab. Sama. Oke, nggak apa-apa. Valeri, apa Valeri? Membersihkan ayam dan kandang secara teratur. Benar, membersihkan ayam dan kandangnya secara teratur. Masih ada lagi.
Faeza, bisa Faeza? Tadi kan sudah membuat kandang, memberi makan dan minum, membersihkan ayam dan kandangnya. Apalagi? Ayo. Aku tak Ya, apa Najib? Najib. Ya, apa nak? Dijaga dengan baik. Iya, dijaga dengan baik. Jangan ditelantarkan. Maksudnya ditelantarkan itu dikeluarkan dari kandangnya. Dia berkeliaran bebas kemana-mana. Seperti itu. Oke, jawaban kalian sudah betul semua, sudah benar semua. Jadi penyelesaian masalah dari permasalahan yang ada di dalam teks bacaan, yaitu yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum hewan peliharaan dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Dan yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Pinter, jawabannya sudah benar semua. Oke, selanjutnya ya, nanti kalian bisa membuat kalimat penyelesaian masalah ya yang ada di dalam LKPD. Jadi kalian cari masalah apa yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Habis itu kalian cari cara penyelesaiannya. Oke anak-anak, dalam memelihara hewan peliharaan, menjaga hewan peliharaan itu merupakan salah satu contoh kewajiban kita. Ya atau tidak? Menjaga hewan itu kewajiban atau hak? Ya. Kewajiban. Kewajiban. Siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Ustaz. Ya, Najib lagi. Naif. Apa Najib kewajiban itu? Dilakukan. Oh iya, Yang harus dilakukan. sudah dijawab sama Kevin. Segala sesuatu yang harus dilakukan itu namanya kewajiban. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, biasanya kita memperoleh yang namanya apa, Nana? Hak. Apa itu hak? Yang harus didapatkan. Iya. Yang harus didapatkan. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau yang kita peroleh. Seperti itu. Oke, sekarang Ustadz Yang harus mempunyai dimiliki. ya, sekarang Ustadz mempunyai sebuah video. Silakan kalian amati, kalian dengarkan dan kalian lihat. Halo anak-anak kelas 3, saatnya kita belajar kembali. Kali ini kita akan belajar materi PPKN tema 4 subtema 3. Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Nah, anak-anak pasti juga pernah ya bermain dengan tetangga. Bermain bersama membuat hati menjadi senang. Dengan bermain bersama, kita dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, saat bermain dengan tetangga, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Di antaranya, berbicara dengan sopan, mengikuti aturan bermain. Sedangkan hak yang kita terima saat bermain dengan tetangga adalah kita berhak mendapat bantuan, mendapat kesempatan bermain, dan diperlakukan dengan adil. Nah, anak-anak, selain memiliki kewajiban dan hak saat bermain bersama dengan tetangga, kita juga memiliki kewajiban dan hak akan kebersihan lingkungan. Menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman harus dimulai dari lingkungan sekitar. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
Nah, berikut ini akan disampaikan kewajiban dan hak akan kebersihan lingkungan. Bila kita melakukan kewajiban menyapu pekarangan, maka hak yang kita terima adalah pekarangan menjadi bersih. Dalam bertetangga, kita juga harus menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan dengan tetangga adalah kewajiban setiap keluarga. Kerukunan dapat tercipta apabila masing-masing warga saling menghargai satu sama lain. Menghargai tetangga dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, menghargai tetangga yang memelihara hewan peliharaan. Nah, jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Biasanya, jangan biarkan hewan peliharaan kita berkeliaran bebas di lingkungan. Lalu memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Jangan lupa menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Dan membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semangat! Oke anak-anak, itu tadi video mengenai kewajiban dan hak kita dalam bertetangga. Siapa di sini yang tidak memiliki tetangga di rumahnya? Ada? Punya. Adakah di sini yang tidak memiliki tetangga? Ada? Ada. Pasti Punya, semuanya aku, itu punya. memiliki tetangga di Punya. rumahnya. Ya, tetangga di samping kanan rumah, tetangga di samping kiri rumah, tetangga di depan rumah maupun tetangga di belakang rumah. Pasti kalian memiliki tetangga. Oke, kita tanya dulu setelah kalian mengamati video tersebut. Apa itu tetangga? Apa pengertian tetangga? Orang yang tinggal di dekat rumah. Ya, pinter. Tetangga yaitu orang yang tinggal di dekat rumah kita. Bisa di samping kanan rumah, di samping kiri, depan maupun belakang. Oke, selanjutnya. Kalau kalian punya tetangga, pasti kalian punya teman bermain kan? Ya, teman bermain itu tetangga kalian. Ya, yang seumuran dengan kalian. Tadi sudah dijelaskan di dalam video apa saja kewajiban dan hak ketika bermain bersama tetangga. Sekarang Ustadz tanya dulu, siapa yang tahu kewajiban kita saat bermain dengan tetangga? Ada yang tahu? Aku. Ya, apa Valeri? Aku tak. Berbicara dengan sopan dengan teman. Apa Ayesa? Bisa mengganggu giliran saat bermain. Ya, pinter. Siapa lagi? Kewajiban saat bermain. Azam. Alzam, apa Alzam? Merapikan alat bermain. Pinter, merapikan alat permainan. Siapa lagi yang bisa? Apa? Dia bisa Ya, Pardian. menerima kesalahan. Pinter, bisa menerima kekalahan. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh kewajiban kita saat bermain dengan teman. Ada yang menjawab, berbicara dengan sopan, mengikuti aturan main, menerima kekalahan, merapikan alat permainan. Oke, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, pasti kita akan memperoleh hak. Hak kita ketika bermain dengan teman, ya, apa saja? Siapa yang bisa? Alzam, apa Alzam? Aku. Ya, Alzam. Lari.
Alzam dulu, Alzam Alzam. dulu apa Alzam? Haknya ketika bermain bersama tetangga. Iya, mendapatkan bantuan. Apa Valeri yang kedua selain mendapat bantuan? Mendapat giliran bermain. Mendapat giliran bermain, pinter. Tadi siapa lagi yang mau menjawab? Ayesa. Oh, Ayesa dulu. Ya, Ayesa. Apa Ayesa? Mendapat kesempatan bermain. Iya, Papa mendapat giliran atau kesempatan bermain. Najib, apa Najib? Tadi mau menjawab? Mendapat banyak teman. Mendapat banyak teman, pinter. Faiza mau menjawab, Faiza? Belum. Oke, itu tadi adalah hak ya ketika kita bermain bersama tetangga, mendapatkan kesempatan dan giliran bermain, mendapatkan banyak teman, mendapatkan bantuan. Itu adalah contoh hak kita ketika bermain bersama tetangga. Selanjutnya, ada kewajiban juga dalam menjaga lingkungan sekitar rumah. Apa saja tadi kewajibannya? Kewajiban kita dalam menjaga lingkungan sekitar rumah. Apa Alzam? Ya, menyapu pekarangan. Kalau kalian punya halaman yang luas itu harus dibersihkan. Ya, Valeri, apa Valeri? Ya, membersihkan selokan. Ya, kalau hujan tidak mau. Itu adalah contoh-contoh kewajiban dalam menjaga lingkungan di sekitar rumah. Selanjutnya, haknya apa yang kita peroleh kalau kita sudah menjaga lingkungan di sekitar rumah? Azam. Ya, Azam, apa Azam? Haknya. Aku tepat. Valeri. Ya, biar Alzam dulu menjawab. Apa Alzam? Haknya? Pekarangan jadi bersih. Ya, pekarangan mendapatkan pekarangan yang bersih atau halaman rumah yang bersih. Kevin mau menjawab, Kevin? Valeri, ya, Valeri apa Valeri? Membuka selokan yang bersih dan nyaman. Iya, selokannya jadi bersih, tidak ada nyamuknya, tidak ada kotorannya. Jadi airnya bisa mengalir dengan lancar. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah contoh kewajiban dan hak kita dalam hidup bertetangga. Nanti kalian silahkan membuat sebuah cerita mengenai pengalaman yang pernah kalian lakukan ya, dalam melaksanakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Nanti dikerjakan di dalam LKPD yang sudah Ustadz kirimkan di WA Group. Di sana sudah ada langkah-langkahnya. Oke, tadi kita sudah ya bagaimana cara menjaga hewan peliharaan. Menjaga hewan peliharaan yang ada di dalam video tadi itu juga bagian dari kewajiban kita dalam bertetangga. Oke, sekarang silakan kalian amati teks cerita berikut. Silakan dibaca Kevin. Keras, yang lainnya mendengarkan dan mengamati. Ya, Kevin. Ya, Kevin. Tidak apa-apa. Kevin memiliki banyak kelinci. Kevin tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Kevin ingin membuat kandang untuk kelincinya. Kevin membutuhkan banyak bambu. Ayah Kevin memiliki 600 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Kevin? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Kevin untuk satu kandangnya? Oke, jadi di dalam teks cerita berikut ini Kevin memiliki banyak kelinci. Kevin ternak kelinci sekarang, nak. Ya, jadi kelincinya itu banyak di rumah. Ya. Karena Kevin tidak ingin kelincinya itu kabur ke rumah tetangganya, maka dia berencana untuk membuat kandang. Ya.
ayahnya Kevin itu memiliki 600 batang bambu. Nah, pertanyaannya Kevin bingung. Kevin ini mau membuat berapa kandang ya dari 600 batang bambu yang dimiliki? Nah, pertanyaannya, berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Kevin dan berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Kevin untuk satu kandangnya? Kalau ada permasalahan seperti ini, cara mengerjakannya atau langkah-langkahnya yang pertama yaitu untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat dibagi habis bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Jadi dapat dituliskan A dikali B sama dengan C, di mana A adalah pembagi C, karena C-nya kan sudah diketahui, maka A adalah pembagi C. Sedangkan untuk mencari B, berarti tinggal C dibagi A, maka nanti hasilnya itu adalah B. Kita langsung saja ke alternatif pertama dari permasalahannya Kevin tadi, yang ingin membuat kandang. Begitu ya Kevin ya, ternak kelinci sekarang. Oke, tadi ayahnya Kevin Itu kan memiliki kita, Ustaz. 600 batang bambu, ya kan? 600 batang bambu. Alternatif pertama, ya, misalkan A itu adalah kandang yang ingin dibuat sama Kevin. Ya, kalau Kevin hanya ingin membuat 2 kandang, ya, maka untuk mencarinya yaitu A dikali B sama dengan C, maka 2 dikali B sama dengan 600. Jadi untuk mencari jumlah batang bambu ya dalam satu kandang yaitu B sama dengan C dibagi A. Jadi 600 dibagi 2 sama dengan 300. Jadi setiap kandang yang dibuat Kevin itu membutuhkan 300 batang bambu. Seperti itu. Alternatif yang kedua. Oke, alternatif yang kedua, kalau misalnya Kevin ingin membuat berapa kandang, Vin? Selain 2 kandang, kamu ingin membuat berapa kandang? 600. Itu 600 jumlah bambunya. Kandang Batang bambu besar, Tat. apa? Batang bambu kan besar. Oh, Batang bambu kan besar, Tat. iya kan sudah dipotong kecil-kecil. Gitu. Lalu kalau panjang-panjang kamu itu 6. 6. Ya, kalau misalnya kamu membuat kandang 6, berarti jumlah batang bambu di setiap kandangnya berapa? 100. 100, pinter. Karena apa? Karena 600 dibagi 6 hasilnya 100. Oke. Kalau di sini alternatif kedua misalnya kita isi dengan bilangan 3. Ya. Kalau misalnya Kevin ingin membuat 3 kandang, berarti jumlah batang bambu di masing-masing kandang itu berapa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan dihitung dulu. Aku Tat. 200. Oh ya, Kevin, pinter. Hasilnya adalah 200. Ya. Hasilnya adalah 200. Jadi 600 dibagi 3 sama dengan 200. Jadi kalau Kevin ingin membuat 3 kandang, berarti masing-masing kandangnya terdiri dari 200 batang bambu. Selanjutnya di sini Ustadz memiliki sebuah kuis. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Siapa? Ya, Kevin. Silakan dibaca, Kevin. Ya, Kevin dulu. Ayo Kevin dibaca dulu soalnya Kevin.
Dan salah satu cara agar hewan peliharaan tidak mengotori rumah tetangga adalah menyediakan kandang. Oke, kita cek ya, apakah jawabannya betul? Kita cek bersama-sama. Nah, betul sekali. Oke, jawabannya betul. Lanjut soal kedua. Siapa yang mau menjawab soal kedua? Kuis kedua. Siapa? Oh, sudah. Siapa? Ya, Valeri dulu. Silakan dibaca. Yang berikut salah satu kewajiban saat bermain dengan tetangga adalah yang tidak berbicara dengan sopan. Oke, kita cek ya apakah betul jawabannya Valeri. Jadi kewajiban kita yaitu berbicara dengan sopan. Untuk lebih memahami lagi sejauh mana tingkat pemahaman kalian ya dalam materi yang sudah kita pelajari hari ini, kalian nanti bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ustadz bagikan di WA grup kalian, dan kalian bisa mengerjakan soal evaluasi melalui link Microsoft Form seperti biasanya. Jadi nanti linknya Ustadz kirim ke WA grup, kalian kerjakan. Oke, nanti di sana sudah terjemahkan. Nanti ngirimnya pakai Microsoft ya. Ya. Jadi nanti aku bisa ngerjain langsung di sini aja, gak usah nulis. Bisa jelek. Oke. Nanti untuk yang soal evaluasinya dikerjakan di Microsoft Form seperti biasanya. Nanti di sana sudah ada keterangan batas waktunya sampai kapan. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Matematika. Ya, matematika tentang apa? Hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar apa, Najib? Apa, Najib? Menjaga lingkungan. Iya. Kewajiban dalam menjaga lingkungan. Apalagi, Kevin? Belajar apa saja tadi kita? Kewajiban dalam bertetangga. Ya, kewajiban dalam bertetangga. Anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar yang pertama, yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkungan tetangga. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang ketiga, kita sudah belajar mencari perkalian dua bilangan caca yang hasilnya sudah diketahui. Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz berpesan, yang pertama selalu jaga kesehatan dengan cara apa? Makan yang teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang terakhir, ingat pesan ibu, kalau keluar harus memakai apa? Masker. Kalau keluar rumah harus jaga apa, nak? Jaga jarak. Kalau dari luar rumah harus sering apa? Sering? Ya, pakai hand sanitizer atau sering cuci tangan. Mudah-mudahan kalian bersama keluarga kalian di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, baiklah, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.